hari ini pemohon mengajukan dua saksi ya, yang satu omnya, yang satu lagi adalah pembantu rumah tangga ya, yang memang sekali-sekali mengaku sebagai mengasuh anak, tapi juga ngaku masak gitu ya. Jadi ada kesimpang siuran sih dalam pekerjaannya gitu ya. Yang pasti dia adalah orang yang memang digaji oleh pemohon sebagai pembantu rumah tangga gitu ya. Yang satu lagi adalah omnya yang menyampaikan lebih banyak menyampaikan tentang adanya surat kesepakatan. Surat kesepakatan dalam arti kata apa nih? Maksudnya surat kesepakatan perpisahan atau apa? Surat kesepakatan antara pemohon dan termohon yang berkaitan dengan akibat perceraian gitu ya, efek dari perceraian. Jadi kaitannya dengan lebih kepada tentang anak-anak, di mana di situ dicantumkan bahwa Aldi meminta hak wali, namun pola pengasuhan secara bersama. Ada memang sudah jelas ya keinginan dari keduanya untuk bercerai gitu ya, dan itu diakibatkan karena memang sudah jelas tidak ada kecocokan dalam beberapa hal, antara mana adalah tentang pola pengasuhan anak, juga tentang prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab suami dan istri lah ya, lebih kepada tanggung jawab seorang suami. Kesepakatan itu jelas dalam dituliskan bahwa itu permintaan Aldi adalah mengenai hak wali ya, dan pola pengasuhan secara bersama bergantian. Nah, sementara dan itu memang disetujui oleh Ririn, ditandatangani bersama dengan saksi. Dan tidak membicarakan mengenai hak asuh, ya, tidak membicarakan mengenai hak asuh. Yang dibicarakan adalah mekanisme mengasuh secara bersama, merawat secara bersama, ya. Tetapi mengenai hak asuh yang ada sesuai dengan undang-undang itu tidak dibicarakan, dan itu yang diminta oleh termohon Ririn dalam hal ini. Jadi Ririn itu meminta hak asuh, ya. Sementara yang ada dalam kesepakatan adalah mengenai hak wali dan sistem pengasuhan secara bersama. Sedangkan mungkin saya menyambung juga yang disampaikan Mbak Riri tadi terkait dengan hak asuh ya. Kita mungkin harus memahami ya, di hukum kita ini adanya hak asuh dan hak pemeliharaan. Itu diatur di kompilasi hukum Islam. Udah jelas. Anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun itu hak asuhnya ada di ibu. Itu yang harus dijelaskan. Dan wali itu kalau kita, dan tidak boleh kita berbicara oh persepsinya beda, kita berbicara kesepakatan. Kalau persepsinya beda ya harus diadendum lagi, harus diubah lagi perjanjian. Kalau wali itu kalau orang tua masih ada, nggak ada itu perwalian. Jadi ini mungkin bisa jadi catatan itu bersama ya. Jadi yang ada itu hak asuh dan hak pemeliharaan itu seperti yang disampaikan juga dari statement sebelum-sebelumnya, sebelum dia mumayyiz, itu hak asuh berada di ibu. Artinya gitu. artinya ada perbedaan Mas antara hak asuh dengan hak wali, Mas? Kalau di sini sebenarnya ya kita nggak tahu itu hak wali itu sebenarnya nggak ada gitu, tidak kita pahami. Jadi kita nggak akan masuk pokok ke sana. Kita masuknya ke yang dimintakan oleh Ririn itu adalah hak asuh di situ.